Shalom, halo, apa kabar? Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Gimana kabarnya hari ini? Masuk di bulan Maret ini gimana kabarnya? Luar biasa. Hari ini saya mau bagikan lanjutan Mazmur 23 untuk yang part yang ketiga ya Bapak Ibu. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini, apa yang Tuhan berikan sampai hari ini. Itu karena Engkau Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu yang luar biasa dalam setiap aspek kehidupan kami. Biar hari-hari ini kami selalu mengandalkan Engkau, selalu mendengarkan setiap perkataan-Mu, hidup dalam kebenaran, seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang menurut kita secara manusia yang mau, tapi menurut seperti yang Tuhan mau. Tuhan, kalau hari ini hamba mau membagikan sesuatu firman Tuhan, biar apa yang hamba-Mu sampaikan ini bukan dari secara manusia, tapi yang dari Roh Allah yang ilahi. Dan itu rema-rema yang dibagikan yaitu untuk memberikan kekuatan, memberikan eh, pengharapan bagi setiap orang yang mendengar atau menonton video ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, Kau urapi sekali lagi Tuhan, setiap apa yang hamba sampaikan, biar itu tertanam di dalam setiap hati mereka Tuhan, dan itu berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Oke, terima kasih. Hari ini saya akan melanjutkan lagi yang part yang ketiga ya Bapak Ibu, untuk mengenai Mazmur 23, apa yang saya sampaikan sebelumnya, di dua video sebelumnya. Bisa kita baca untuk Mazmur 23 ayat yang kelima. Di sini dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlah aku penuh melimpah. Oke, sore hari ini saya mau menyampaikan dengan judul tema Mazmur 23 dengan judulnya Memberkati Orang yang Membenci Kita. Jadi di video-video sebelumnya saya sudah jelaskan mengikuti seperti yang Tuhan mau, seperti apa, mempersiapkan diri, memperbesar kapasitas kita, dan kita masuk di video ini, di sesi yang ini, saya menyampaikan yaitu tentang kita harus memberkati orang-orang yang membenci kita. Dalam arti, setiap dalam kehidupan kita, pasti ada orang yang suka dan tidak suka dalam diri kita. Bahkan kita pun ada orang yang secara manusia kita ada yang nggak suka, ada yang kita suka, dan sebaliknya pun dari sisi yang lain banyak orang yang ada yang tidak suka, ada yang suka sama diri kita. Tapi kita pakai cara seperti yang Tuhan mau. Yang saya bagikan di sini adalah kita pakai cara-cara yang seperti prinsip-prinsip value, nilai-nilai kerajaan Allah yang kita mau tetap terapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi manusia yang berbeda. Kita menjadi orang-orang yang membawa perbedaan, bukan menjadi aneh, bukan menjadi antik, tapi membawa sebuah perubahan. Supaya orang itu melihat bahwa, oh ini pasti anak Tuhan. Bukan berarti harus jadi pendeta, enggak. Tapi yang pasti kita akan memberikan contoh teladan bagi setiap orang yang melihat dalam aspek kehidupan kita ini, kita ada sebuah perbedaan. Karena hukum Tuhan sama hukum dunia itu berbalik, Bapak Ibu. Sangat berbalik. Kalau hukum dunia, kamu disakiti, kamu harus membalas. Hukum dunia, kamu harus menghemat supaya kamu kaya. Tapi di dalam hukum Tuhan, kamu harus saling memberi, semakin kamu banyak memberi, semakin Tuhan memperbesar berkat-berkat yang dari Tuhan. Dan itu sangat berbeda sekali dengan dalam kehidupan kita setiap hari. Menjadi sebuah perbedaan itu tidak gampang, tidak mudah, karena apa? Kita kadang itu bertentangan dan kadang itu kita itu nggak relevan, terkesan nggak relevan untuk apa yang kita terapkan dalam kehidupan setiap hari. Terkesan aneh, antik, tapi
Ya itu memang firman Tuhan kita harus membawa sebuah perbedaan. Kita sebagai bintang-bintangnya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus memberikan sebuah dampak. Karena kalau kita nggak memberikan dampak, kita nggak akan ada bedanya sama mereka yang dalam kehidupan secara dunia. Meskipun banyak anak-anak Tuhan yang masih banyak secara kedagingan, keduniawiannya, itu banyak sekali yang dia lakukan. Dan dia berusaha untuk mencoba relevan dengan dunia. Dia nggak mencoba mentaati firman Tuhan. Makanya apa yang terjadi, banyak janji-janji Tuhan yang nggak tergenapi. Jadi banyak anak-anak Tuhan juga kecewa dengan Tuhan karena kok hidupnya nggak ada perubahan. Nah, perubahan itu memang didasari harus dari dalam diri kita, from the inside. Semua pelayanan juga pun, apapun, itu perubahan harus dari diri kita, dari dalam, from the inside. Ketika kita ada melakukan sebuah perubahan, kita akan dengan sendirinya itu akan membawa sebuah berkat atau blessing, membuat dampak atau impact ke lingkungan kita. Nah, di sini dikatakan kita kembali ke ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ada lagi di ayat di terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya bacakan, engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Engkau menyuguhi aku minuman lezat berlimpah-limpah. Waktu saya dapat ayat ini, awalnya saya berpikir bahwa, ketika saya ini di pihak Tuhan, ketika saya ini berada di hidup benar di hadapan Tuhan, bahkan ketika saya disalahi pun Tuhan akan membela saya. Bahkan Tuhan memberkati saya secara berlimpah-limpah dan membuat mereka itu menjadi malu. Waktu awal-awal saya dapat ayat firman Tuhan, sebelumnya itu pikiran saya itu seperti itu, Bapak Ibu. Kan di sini kan dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, di hadapan musuhku. Jadi ketika kita itu diberkati Tuhan, Tuhan tuh kayak menyatakan, terkesan menyatakan bahwa, ini Tuhan memberkati aku, kamu nggak diberkati kan? Karena kamu berbuat salah, karena kamu musuhku dan sebagainya. Itu waktu saya awalnya mendapatkan firman seperti itu. Ternyata itu salah, Bapak Ibu. Itu terfokus kepada diri saya sendiri dan terkesan sombong. Dalam arti kayak seakan-akan, Tuhan membelaku kan, aku diurapi kan, aku dipakai Tuhan kan, Tuhan membelaku. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang menjadi lawan? Kayak akhirnya seakan-akan menjadi kebenaran diri sendiri. Menjadi seakan-akan itu aku yang paling benar, kamu yang salah. Buktinya Tuhan memberkati aku, Tuhan membela aku. Kamu enggak kan? Ternyata itu salah, Bapak Ibu. Jadi ayat ini berkata, apa yang saya dapat dengan rema, yang dapat pewahyuan yang dari Tuhan itu adalah, engkau menyediakan hidangan bagiku. Ini anggap aja ini sebuah hidangan di hadapan lawanku. Itu bukan berarti kita makan sendiri terus mereka yang menonton kita untuk makan, kita diberkati, kita dipakai Tuhan, terus dengan sendirinya orang itu hanya menonton, kok aku nggak dipakai Tuhan ya, kok kamu yang dipakai. Iya, kamu salah. Kan kita seringkali seperti itu, Bapak Ibu. Mengintimidasi dan membela diri sendiri seakan-akan kita ini paling benar. Memang sih kita nggak melakukan kesalahan, tapi seakan-akan kan kita ketika dibela Tuhan itu kan pasti ada pride yang keluar dari diri kita. Ada sebuah kesombongan yang muncul dari diri kita bahwa kita paling benar. Seperti itu. Ternyata itu salah. Yang dimaksud di sini waktu saya mendapatkan rema adalah ketika kita dikasih Tuhan, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Itu berarti kita tuh berbagi, Bapak Ibu. Berbagi dengan musuh kita. Kita memberkati dia. Bahkan sekalipun musuh kita itu yang membenci kita pun nggak salah, disalah mengerti, dijelek-jelekan, bahkan disakiti seperti apa. Saya tahu itu nggak mudah, Bapak Ibu. Tapi Tuhan mengajarkan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan, itu untuk kita berbagi. Untuk kita berbagi. Terus bisa dibuka di Roma 12 ayat 14, bisa dibantu multimedia. Roma 12 ayat 14.
Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Di sini ayat ini berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, dan berkatilah dan jangan mengutuk dia. Jadi Tuhan itu pengen apa? Pengen kita tuh memberkati dia. Ketika kita itu diberkati, itu bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain, bahkan musuh kita, untuk memberkati dia. Nah, supaya apa? Supaya mereka itu akhirnya menyadari bahwa ini adalah anak-anak Tuhan yang membawa sebuah perbedaan. Ini ajaran yang Tuhan terapkan, bukan ajaran yang dari dunia, tapi kingdom lifestyle, istilahnya nilai-nilai kerajaan yang kita tetapkan. Dan seperti itu. Bisa dibuka lagi untuk ayat pendukungnya di Amsal 25 ayat 21. Amsal 25 ayat 21. Jika seterumu lapar, berilah dia makan roti. Jikalau ia dahaga, berilah dia minum. Ayat 22, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Nah, ini seru sekali nih Bapak Ibu. Waktu saya mendapatkan ayat ini, saya ini merenungkan. Jadi jika seterumu lapar, musuhmu lapar, berilah dia makan roti, kasih dia roti. Bahkan jikalau dia dahaga pun, berilah dia minum. Kita harus memberkati, memblessing dia. Jadi bukan untuk hanya untuk diri kita saja, tapi bahkan ketika ada musuh kita pun kita memberkati dia. Karena ayat 22, karena engkau akan menimbun bara api, ya, bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Nah, waktu saya merenungkan ayat ini, saya mencari tahu ayat ini dan sebagainya. Ayat ini ternyata berkata di zaman waktu budaya Mesir, ketika orang itu berbuat salah, mencuri atau melakukan kesalahan, dia itu kalau ketahuan dengan cara apa? Supaya dia bertobat. Dia ditaruh ada kayak panci gitu, terus dia ditaruh kepalanya dan dikasih bara api. Dan dia mendatangi orang-orang yang dia sakiti. Sekelompok orang atau kumpulan atau kelompok lah, pokoknya intinya seperti itu. Jadi membuat dia itu akhirnya sadar dan bertobat. Tujuannya itu adalah pertobatan. Intinya supaya mereka itu bertobat, pokoknya tujuannya seperti itu. Saya mencari tahu dengan pengertian ayat ini dan sebagainya. Nah, ketika saya melihat itu tahu, oh berarti jikalau kita memberkati apa ya, musuh kita, orang yang membenci kita, itu seakan-akan kita tuh menaruh bara api bukan seperti hukuman, bukan. Dulu waktu itu awal-awal pengertiannya hukuman mungkin, atau dikasih orang roh jahat atau apapun waktu itu. Ternyata enggak. Ternyata itu di dalam budaya dulu, di budaya Mesir dulu itu caranya seperti itu. Jadi membuat orang itu akhirnya sadar dan bertobat, dan akhirnya dia sadar bahwa malu gitu loh, bahwa dia itu melakukan sebuah kesalahan, dan mana orang itu mengasihi, nggak membalas dengan kemarahan atau perlakuan kejahatan, tapi malah memberkati. Seperti itu. Jadi, waktu saya melihat ada ayat seperti itu, saya akhirnya mulai mengerti bahwa, oh, ketika kita disakiti, Tuhan dan memberkati kita, itu bukan berarti untuk diri kita, Bapak Ibu. Tapi untuk apa? Untuk memberkati orang-orang yang tidak suka sama kita terutama, dan memberkati orang-orang yang memang perlu ditolong. Supaya apa? Mereka yang dulunya melakukan kesalahan, akhirnya kan jadi malu. Ketika mereka jadi malu, mereka akhirnya apa? Mereka akhirnya menjadi sadar bahwa dia itu salah dan bertobat. Masalah pertobatan memang nggak bisa dikategorikan bahwa pasti orang itu akan bertobat, enggak, itu kembali dirinya masing-masing. Tapi tujuan kita adalah membawa sebuah dampak, membawa sebuah perubahan. Karena hari-hari ini kan dunia ini kan semakin mengarahnya sudah semakin banyak orang itu menjadi egois, cinta akan uang, dan cinta akan kejahatan, apapun dihalalkan segala cara, dan membuat orang itu jadi meninggalkan Tuhan, berbuat sesuai apa yang dia inginkan, tidak seperti yang firman katakan. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah di dalam Tuhan,
kita justru harus membawa sebuah dampak atau perubahan dengan cara dengan simpel, dengan attitude kita, karakter kita itu membuat kita memberikan contoh teladan itu kita nggak perlu menginjil dengan banyak ngomong firman Tuhan. Kadang-kadang seringkali kan banyak berusaha orang itu menggurui atau memberikan firman Tuhan untuk menghakimi. Nah, jangan. Kita justru memberikan contoh lewat teladan kita, bahkan memberkati lewat keuangannya kita, tenaga kita. Itu secara nggak langsung akan membuat mereka itu sadar dan malu, dan apalagi dia yang melakukan kesalahan menyalahi kita dan kita nggak pernah melakukan kesalahan, itu membuat mereka akhirnya membuat jadi sadar seperti itu. Dan juga itu baik buat kita ketika kita memberkati orang yang membenci kita, menganiaya kita, memberi dia itu berkat, makan dan sebagainya. Itu juga baik buat kita loh Bapak. Kita akhirnya jadi orang yang nggak kepahitan, kita jadi orang yang akhirnya legowo yang seperti yang sebelumnya video yang saya jelaskan. Kita menjadi orang-orang yang merdeka, yang nggak terikat dalam kepahitan, kemarahan, dosa, dan sebagainya. Justru kita jadi orang yang plong, membawa damai, membawa sukacita. Kemanapun kita melangkah itu enjoy, tanpa beban. Meskipun hidup itu masih banyak problem, tapi kita menjalannya dengan tanpa ada problem, tanpa ada permasalahan, tanpa ada kerutuan. Karena apa? Kita nggak mau nyimpen hal-hal yang seperti itu, kan nggak baik buat kita. Kita justru harus belajar untuk memberkati. Saya tahu itu nggak mudah, karena saya sampai sekarang pun hari-hari ini masih belajar Bapak Ibu. Untuk melakukan, misalnya ketika disakiti terus tetap baik, itu nggak gampang. Saya tahu itu nggak mudah sekali. Tapi saya mencoba belajar dan terus belajar mentaati seperti yang firman katakan. Supaya apa? Supaya ketika hatiku benar, hatiku bersih, beres, dan ketika ada berkat Tuhan, aku tuh nggak sampai miss, nggak sampai apa ya, nggak sampai kehilangan opportunity, kesempatan yang Tuhan beri. Karena apa? Ketika kita tuh merasa diri kita itu korban, ada kemarahan, ada kepahitan, itu akan membuat kita apa? Kita nggak akan bisa melihat peluang, nggak akan melihat bisa apa ya, apa ya, opportunity yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam kegerakan pelayanan mungkin dan sebagainya. Nah, justru kita itu harus menjadi orang-orang yang merdeka. Ya sudah, belajar legowo. Memang itu tidak mudah sekali lagi, tapi bersama dengan Tuhan pasti kita dimampukan. Saya dulu pernah, ini contoh kesaksian saya dulu pernah disalah mengerti di sebuah, waktu itu kita pelayanan bersama, ada sebuah, ya namanya pemimpin dan leader, dan tim dan yang lainnya mesti ada gesekan. Pasti di mana-mana. Semakin gereja itu bertumbuh, semakin komunitas itu bertumbuh, dimanapun lah, meskipun dalam pekerjaan semakin bertumbuh, mesti ada gesekan. Kita itu akan dipertajam, saling menajamkan. Waktu itu saya nggak ngerti, ketika saya disalah paham, disalah mengerti, wah itu rasanya sakit sekali Bapak Ibu. Itu rasanya saya itu sampai sempat nangis malahan, kok gini ya pelayanan dan sebagainya. Waktu itu saya masih ingat, saya punya seorang mentor dalam rohani, dia seorang pendoa beliau, dan waktu itu aku cerita cuman beliau itu cuma bilang, eee, yang membuat kaget saya itu adalah, "Frans, nggak apa-apa, baik kok buat kamu, belajarlah kamu tuh mengasihi, dan juga belajarlah kamu tuh menyalipkan kedaginganmu, hidup berjalan dengan Tuhan." Wah, itu rasanya sakit banget, dan bukan itu aja, nggak hanya mengasihi, tapi aku justru untuk mendatangi dia dan meminta maaf, dan secara nggak langsung, "Loh, aku ini nggak salah loh, aku ini malah disalah mengerti. Kok aku disuruh datang dan meminta maaf, ini nggak keliru tau? Nggak keliru apa yang dikatakan ini. Enggak, Bran, ini nggak keliru. Ini baik malah. Justru Tuhan tuh senang dengan orang-orang yang hatinya tuh benar, hatinya tuh rendah hati." Dan wah, akhirnya saya memberanikan diri, Bapak Ibu. Memberanikan diri, datang datang dengan ngomong, akhirnya benar, ketika saya datang itu saya merasakan hadirat Tuhan itu begitu kuat sekali, dan saya nggak kuat, saya pun dijama dan menangis di depan orang orang yang saya mau minta maaf, bukan bukan karena kesalahan saya,
Tapi waktu itu saya merasakan bahwa Tuhan itu senang ternyata ketika hati kita tuh hancur. Ketika kita itu hati kita itu enggak, egonya itu direndahkan, maksudnya diremukkan supaya Tuhan itu menyatakan kuasanya, dan hadirat Tuhan itu turun Bapak Ibu. Saya dijamah Tuhan, saya nangis dan saya ngomong, "Sorry ya kalau saya ada salah," dan sebagainya. Di saat itulah, saya tuh merasa plong sekali, dan saya dijamah Tuhan sampai beberapa menit saya nggak kuat, saya mencoba tahan kan, saya kan laki kan, masa nangis kan di depan orang kan malu, apalagi bukan siapa-siapa ibaratnya. Terus tapi saya nggak kuat saya dengan jamahan Tuhan itu, jamahan Roh Kudus. Akhirnya saya berkaca-kaca sampai sungguhan-sungguhan gitu, terus ngomong dengan, "Sorry saya kalau ada salah." Terus di satu sisi lain orangnya, "Loh kamu kenapa?" Aku nggak tahu ya, pura-pura ngerti atau nggak ngerti saya nggak tahu, cuman waktu itu saya cuma, aku mau lepaskan pengampunan, aku mau lepaskan yang namanya kasih itu. Nah, saat itu setelah selesai setelah kita selesai ngomong baik-baik dan berdamai, akhirnya saya pulang dengan keadaan yang plong. Dan esok lusanya yang saya nggak nyangka waktu itu saya mengalami yang namanya, saya ini nggak punya handphone waktu itu, nggak tahu di tahun berapa, lupa saya. Berapa belas tahun, puluh tahun yang lalu, mungkin ada 10 tahunan, mungkin lebih. Dan waktu itu, ketika saya nggak punya handphone dan handphone saya itu rusak Bapak Ibu, tapi tiba-tiba ada orang yang memberikan infonya dengan handphone baru. Saya nggak melihat karena berkatnya ya, sekali lagi, yang saya sharingkan ini. Tapi saya melihat cara Tuhan itu memberkatinya tuh kadang seperti itu. Saya melihatnya, kita tuh harus kadang tuh direndahkan dulu, kita mau diremukkan dulu, dihancurkan, terus Tuhan jadi yang menata lagi pejunan itu, karena lihatnya dia yang merombak lagi semuanya, desainnya semuanya dirombak semuanya, dan Tuhan menyatakan kuasanya di situ. Dan di saat itulah saya menyadari bahwa kadang-kadang memang kita kalau masih struggle dalam keuangan kita, berkat dan sebagainya, mungkin ya, mungkin kita ini ada yang salah, mungkin ego kita, karakter attitude kita yang tidak benar, sehingga menyebabkan itu berkat-berkat Tuhan itu tertahan, nggak jebol istilahnya seperti itu. Karena kadang-kadang kita tuh harus kadang melewati sebuah lembah yang video sebelumnya saya jelaskan. Kadang-kadang kita harus diizinkan lewat lembah dulu, diremukan dulu, dihancurkan dulu. Supaya apa? Supaya Tuhan itu kembali menata ulang lagi, mendesain ulang lagi gambar diri kita yang benar. Seperti yang Tuhan mau, serupa dan segambar dengan Kristus. Seperti itu. Jadi dari sharing saya ini, ibaratnya kita ini eh, kejadian seperti itu, akhirnya saya menyadari bahwa, oh ya, kadang Tuhan itu suka ternyata dengan hati yang hancur, hati yang remuk ini, Tuhan itu suka. Bukan bicara di berkatnya, kalau berkatnya itu bonus Bapak Ibu, kalau kita diberkati. Tapi kadang-kadang Tuhan itu memang izinkan itu terjadi. Dan di saat itu aku mulai menyadari, saya mulai belajar untuk memiliki hati yang benar, hati yang tulus, meskipun kadang-kadang kita ngomong nggak sengaja nyakitin orang, tapi saya selalu punya prinsip bahwa yang penting hatinya kita itu beres di hadapan Tuhan. Jangan ada kemarahan, jangan ada kepahitan, jangan ada kerutuan, jangan ada kebencian. Justru kita tuh sebaliknya, kita tuh harus memberkati kepada setiap orang, bahkan orang-orang yang tidak suka sama kita. Seperti itu. Ya. Terus juga dikatakan di sini di ayat bentar. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi ketika kita dipakai Tuhan, kita diberkati Tuhan, pasti Tuhan juga memakai hidup kita. Dengan keintiman kita, Tuhan juga mengurapi kita dengan minyak. Bukan berarti kita diurapi itu untuk bergaya, bukan berarti kita diurapi untuk kesombongan. Seakan-akan kita diurapi eh, dengan dengan berlagak, seakan-akan kita ini superhero dan sebagainya. Kita justru diurapi karena Tuhan tuh mau memakai hidup kita.
Memakai apa hidup kita? Untuk apa? Untuk sesama, untuk jiwa-jiwa. Semuanya kembali untuk jiwa-jiwa. Kita diurapi untuk pasti ada apa ya, kesangkutan dengan banyak orang. Bukan untuk pribadi kita. Banyak orang pengen diurapi. Banyak orang mengejar urapan. Sebenarnya itu nggak usah kejar urapan, kejar keintiman aja. Kejar keintiman dengan Tuhan, saat teduh yang benar, baca firman, dihidupi firman-Nya, dan kita ikuti jalan-jalan Tuhan. Tuhan itu pasti ngurapi kita kok. Justru semakin hidup kita itu benar, hidup kita itu jalannya itu semakin hari semakin terangnya itu semakin bercahaya. Nggak ada, aku selama tahu bahwa hidup orang benar itu sampai susah meminta-minta itu pasti ada yang keliru kalau dia sampai susah. Tapi setahu saya kalau orang yang hidupnya benar itu pasti hidupnya itu jalannya itu semakin hari semakin berkatnya itu semakin melimpah. Dan dia dipakai Tuhan dan terus dipakai Tuhan. Karena apa? Tuhan nggak bisa menyimpan orang-orang yang hidupnya benar, orang-orang yang bersinar dengan hidup yang dengan kebenaran. Pasti akan dimunculkan, akan terus dimunculkan terus dan banyak orang akan melihat figur-figur orang-orang yang dipakai Tuhan ini. Kita diurapi bukan untuk menjadi seakan-akan kita terus mendoakan orang dijamah dan sebagainya, enggak. Tapi urapan juga dipakai untuk pekerjaan Tuhan, pekerjaan dalam arti juga pekerjaan untuk jiwa-jiwa dan apa yang kita kerjakan pun ketika kita ada pengurapan. Ingat, ketika kita diurapi Tuhan, apapun yang kamu sentuh itu bisa jadi besar dan bisa jadi luar biasa. Dan akhirnya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang, seperti itu. Dan eh, pialaku penuh melimpah, di ayat ini dikatakan juga. Piala itu bicara cawan kalau di zaman raja-raja dulu. Istilahnya ketika kita hatinya benar, kita memberkati setiap orang-orang yang menganiaya kita ini nggak akan kekurangan yang namanya berkat. Istilahnya berkat itu akan terus mengalir dan terus mengalir, terus ditambah-tambahkan ke Tuhan, karena hidup kita itu benar. Bahkan ketika kita pun disalah mengerti, disakiti, tapi kita masih memblessing orang, memberkati orang. Jadi jangan jadi orang, maksudnya kita harus merubah mindset kita, yaitu bahwa ketika kita disalah mengerti orang, belajarlah untuk memberkati dia. Meskipun itu berat, meskipun itu susah, tapi pakailah cara untuk mengasihi dia. Karena bagaimanapun mereka ya juga jiwa yang perlu diselamatkan kalau mereka yang masih belum mengenal Tuhan. Dan ketika kita hidup benar di dalam Tuhan pun, ya pasti jalannya kita tuh tidak akan mudah. Tapi dengan kita mentaati firman Tuhan, hidup kita tuh semakin hari, kita tuh semakin enjoy menjadi orang-orang merdeka. Nah, seringkali banyak saya menjumpai banyak orang masih banyak penuh dengan kemarahan, penuh dengan kesakitan. Bahkan ketika saya pernah mendoakan pun ada orang-orang yang sampai kena sakit sudah dimasuk di rumah sakit itu nggak bisa maksudnya nggak sembuh-sembuh karena dia tuh menyimpan dendam. Tak suruh ngelepasin pun nggak bisa, nggak mau katanya. Loh, ini orang ini sudah mau sekarat pada buat apa dipendam-pendam lagi? Buat apa kok harus disimpan lagi kalau nggak dilepaskan? Banyak sekali seperti itu. Nah, kita harus belajar jadi domba yang taat, kita bukan kambing, kita adalah domba-domba pilihan Tuhan, yaitu domba-domba yang mudah dituntun, mudah diarahkan, mudah digembalakan, mudah dimuridkan, mudah diarahkan kemana Tuhan mau seperti ini dan mengikuti gembalanya. Kita pun juga jangan pakai cara manusia, pakai cara dunia. Banyak sekali juga kita pakai cara-cara yang maksudnya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dengarkan nasihat-nasihat seorang pemimpin, juga dari nasihat-nasihat gembala, supaya kita itu nggak tersesat. Jadi kita harus mengasihi musuh kita, Bapak Ibu. Orang-orang yang membenci kita itu kita harus memberkati dia, karena bagaimanapun mereka harus juga jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Dan juga di ayat selanjutnya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya mendapatkan ini, rema yang saya dapatkan adalah kebajikan dan kemurahan belaka itu akan mengikuti aku ketika aku hidupku benar.
Ketika aku menyenangkan hati Tuhan, ketika aku hidup benar sesuai yang firman Tuhan mau, yang Tuhan tetapkan, kebajikan dan kemurahan belaka itu akan mengikuti aku seumur hidupku. Kita harus jadi orang benar, itu sudah harga mati. Kalau nggak jadi orang benar susah. Saya tahu itu nggak gampang. Jadi orang benar itu sekali lagi tidak mudah, Bapak. Susah sekali jadi orang benar. Jadi menjadi orang benar itu tantangannya sangat berat, terutama dianggap aneh. Dan kadang-kadang itu kita diuji melalui keluarga, dari keluarga diri, dari dalam diri, keluarga dulu. Baru teman-teman sekeliling, baru nanti orang-orang yang lain dan sebagainya. Nah, kita harus, tapi nggak mau kita harus jadi orang benar. Dan banyak sekali yang ngomong kamu jangan fanatik lah dengan Tuhan itu, jadi Kristen jangan fanatik dan sebagainya. Nah, ini bukan fanatik, tapi kita harus jadi orang-orang yang militan, orang-orang yang radikal, yang tidak kompromi sama dunia. Itu kalau kita benar-benar menjadi orang benar. Karena kalau kita kompromi sedikit, sudah, kita nggak ada bedanya. Saya pun bertahun-tahun itu nggak gampang ketika kadang-kadang ya namanya manusia kadang-kadang nggak sadar, tapi kadang-kadang langsung Roh Kudus ingatkan, "Oh salah loh kamu ini, kamu jangan menerobos hal yang seperti ini." Langsung Roh Kudus ada alarm ya, karena kalau kita sebagai anak Tuhan kan pasti punya Roh Kudus. Roh Kudus selalu menuntun kita, mengingatkan kita. Tapi keputusannya ada di kita, tetepan. Dan juga dikatakan di sini ayat selanjutnya, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini Daud ya yang ngomong. Maksudnya adalah ketika hidup benar, dan kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pastilah Tuhan akan ada jaminan kan. Kita sebagai orang percaya, Tuhan akan ada jaminan. Tuhan itu sudah memberikan jaminan hidup kita dalam kekekalan juga. Tapi bukan berarti hidup dan aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa ini juga kita sendirian. Untuk di zaman sekarang ini, kita juga harus keluar. Keluar untuk apa? Keluar untuk menjangkau. Keluar untuk apa? Untuk menarik orang-orang yang terhilang tadi. Mari kita penuhi rumah Tuhan. Hari-hari ini kita harus penuhi rumah Tuhan, gereja-gereja kita. Untuk apa? Untuk semakin banyak jiwa diselamatkan. Mau enggak mau, kita, wah kok nanti dianggap aneh, apalagi sekarang kalau terkesan kristenisasi dan sebagainya. Tapi mau nggak mau kita harus juga jadi berkat. Pakai cara minta tuntunan Tuhan supaya kita nggak salah melangkah. Kita nggak bisa kalau nggak mulai hanya memikirkan diri kita sendiri, cuma yang penting saya sudah selamat, yang penting saya sudah kenal Tuhan Yesus, saya mati masuk surga, nggak cukup Bapak Ibu. Kita nggak cukup seperti itu. Apakah kita mau melihat keluarga kita yang masih belum mengenal Tuhan, teman-teman dekat kita yang belum mengenal Tuhan, itu terhilang dan binasa? Kita kan pasti nggak mau. Tapi nanti kalau misalnya aku ngomong, pasti aku dianggap fanatik loh. Pasti aku kalau ngomong nanti pasti dianggap aneh loh. Jangan kayak gitu. Apalagi banyak orang itu sekarang kepahitan sama Kristen dan sebagainya. Tapi kita harus membawa sebuah perubahan. Kita harus mengingatkan ke mereka. Masalah keputusan mereka mau terima dan tidak terima itu urusan mereka. Waktu pernah berapa tahun yang lalu, saya diingatkan saya punya teman dan akhirnya beliau meninggal karena sakit. Tapi waktu sebelum meninggal itu, Tuhan itu sudah diingatkan Tuhan, ini harus kamu ajak untuk kenal Tuhan. Dan bingung saya karena yang pasti bukan orang Kristen dari seberang. Dan akhirnya singkat cerita saya ini bingung, saya ini ada ketakutan karena apa? Wah ini jadi masalah ini kalau aku ngomong tentang tentang harus percaya, kamu harus percaya Tuhan Yesus loh. Kalau enggak kamu masuk neraka kan susah kan, harus ngomongnya kan pakai bahasa-bahasa yang harus sederhana dan orang itu mudah dimengerti. Coba belajar dan sebagainya. Tapi singkat cerita, saya belum sempat ngomong Bapak Ibu, saya bertobat waktu itu dan akhirnya orangnya itu ternyata sakit nggak lama, akhirnya meninggal. Waktu itu saya itu sedihnya minta ampun kayak merasa saya ini berdosa kayak aku ini utang nyawa sama orang tersebut. Dan waktu itu saya ngomong, saya ini takut Tuhan, saya ini berdoa waktu itu. Berdoa dalam arti ngomong sama Tuhan bahwa, "Maaf Tuhan, aku salah, aku nggak ngomong, saya ini takut." Dan Tuhan waktu itu ngasih pengertian sama saya.
Kamu yang penting ngomong, Nak, yang penting ngomong, nggak usah takut. Tujuanmu yang penting tuh nggak ada niat jahat. Masalah orang itu mau terima nggak terima itu urusannya dia. Yang penting kamu tuh sudah mencoba untuk memberitakan Injil, untuk ngomong tentang keselamatan. Masalah orang itu nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Itu keputusannya dia, Nak. Yang penting kamu nggak salah di hadapanku. Yang penting kamu tuh sudah melakukan dengan taat, ketaatan sudah kamu lakukan. Yang penting kamu tuh sudah melakukannya. Waktu saya dikasih tahu seperti itu, saya nangis, Bapak Ibu. Saya nangis, saya sedih dan merasa wah ini sudah nggak bisa kembali lagi. Dan dari situ saya akhirnya mulai kalau tergerak hati saya dimanapun saya akan berani ngomong dengan dengan bahasa-bahasa yang mungkin sederhana, entah diajak doa atau apa, paling enggak itu supaya mereka mengalami jamahan Tuhan. Karena kita nggak bisa kalau kita itu hanya mentingkan diri sendiri, kita jadi domba, Tuhan memberkati kita, Tuhan menuntuni kita, kita cuma mikirin hidup kita terus saya. Setiap hari kan kita sudah sibuk dari pagi sampai malam, aktivitas kita cukup banyak. Dan hari-hari cuma melakukan kehidupan, ya rutinitas setiap hari. Tapi tanpa kadang itu Tuhan itu pengen kita tuh melakukan di luar jalur itu. Tuhan tuh pengen melakukan sesuatu yang buat kerajaannya, buat buat sesuatu yang untuk jiwa-jiwa seperti itu. Kita perlu juga harus melangkah seperti itu. Jadi saya hari-hari ini juga mulai memberikan, maksudnya dalam arti untuk nggak kesibukan terus yang setiap hari yang saya lakukan, tapi dalam arti saya mulai mau bergerak Tuhan. Saya mulai mau Tuhan karena banyak orang-orang hari-hari ini tuh depresi, banyak orang-orang hari ini tuh nggak tahu hidupnya mau kemana. Hari-hari ini juga ekonomi semakin sulit, nggak gampang, dan nggak mudah untuk menjalani dalam kehidupan hari demi hari. Kita tuh semua butuh Tuhan dan kita harus jadi saluran. Ketika kita itu menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan orang-orang yang membenci kita, bahkan orang-orang yang nggak suka lah sama kita sebagai anak Tuhan, kita harus mulai berani ngomong dengan juga, tapi yang pasti ya kita harus juga berdoa ya Bapak Ibu, kita nggak boleh asal-asalan dan asal ngomong dan sebagainya. Kalau asal ngomong bisa bahaya juga. Sekali lagi ya kita minta tuntunan Roh Kudus supaya kita nggak salah langkah dan kita itu diketemukan orang-orang yang tepat ketika memang benar-benar orang itu membutuhkan pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan jamah. Pasti Tuhan akan selamatkan orang itu dan orang itu akan diselamatkan, dijauhkan dari misalnya bunuh diri, dijauhkan dari segala kejahatan yang dia mungkin sudah stres, frustasi, dan dia sudah mau nekat untuk melakukan kejahatan, itu akan merubah kehidupan mereka. Jadi kita nggak boleh egois. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa itu bukan berarti kita itu sendirian, enggak. Kita harus ajak keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, orang-orang yang mungkin rekan-rekan kerja kita, supaya apa? Supaya semakin banyak mengenal Tuhan. Nggak harus secara nggak langsung kamu harus terima Tuhan. Kita tuh harus memberitakan kebenaran itu supaya orang tuh mengerti bahwa yang ini beda, yang ini beda. Kamu kok beda itu apa yang kamu pelajari? Pasti akan cari tahu. Dan ya kalau syukur-syukur memang kita bisa mendoakan mereka, mereka bisa mau terima Tuhan, kita akan bersyukur puji Tuhan. Tapi kalau enggak pun kita tetap harus Injil harus diberitakan, kebenaran itu harus diberitakan. Supaya apa? Supaya orang mengenal. Dan kita hari-hari ini saya juga selalu berdoa setiap hari, Tuhan aku berdoa untuk banyak semakin jiwa itu diselamatkan karena Tuhan hari-hari ini juga tidak ada kepastian dalam kehidupan. Yang pasti aku hanya ingin banyak jiwa yang diselamatkan. Aku ingin banyak jiwa-jiwa itu mengenal Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi kita nggak boleh egois, kita nggak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita mulai melangkah. Mulailah dari hal yang kecil dulu. Mungkin bisa lewat membagikan lewat statusmu, dengan sharing kehidupan kamu mengalami kebaikan Tuhan lewat dari Instagram, Facebook, atau WA. Itu sudah secara nggak langsung kita jadi berkat, sudah menginjil secara nggak langsung. Memberitakan Injil supaya orang tuh melihat
melihat kebaikan Tuhan yang dari hidup kita. Kita harus mulai berani seperti itu. Kita nggak boleh keep buat diri kita nggak boleh hanya mikirkan diri kita sendiri, pokoknya aku minta hari-hari ini aku butuh ini Tuhan. Kita selalu doanya mungkin kan seperti itu, tapi cobalah kita belajar dari selama Mazmur 23 ini yang saya bagikan supaya banyak orang itu kita sebagai domba itu nggak hanya untuk diri kita, tapi untuk menarik banyak orang. Bahkan ketika kita melihat pun itu bukan domba, tapi serigala atau kambing. Tapi bisa juga Tuhan akan merubah itu yang sebelumnya mungkin serigala, tapi akan diubahkan jadi domba, kita nggak ada yang tahu. Yang penting kita terus melangkah jadi berkat untuk bersama dan memberkati, terutama tadi yang saya sampaikan, memberkati setiap musuh-musuh kita. Kita diberkati itu bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk jiwa-jiwa. Kita belajar, saya pun sampai sekarang juga banyak belajar untuk kadang-kadang keperluan untuk dan ini dan itu dan sebagainya, tapi kita harus mulai melangkah bahwa hidup kita itu bukan tentang diri kita lagi, tapi tentang sebuah Tuhan yang mengambil alih, yang men-take over hidup kita. Jadi apa yang menjadi, lebih tepatnya apa yang jadi maunya Tuhan, itu kita ikuti. Kita nggak bisa hanya memikirkan diri sendiri terus. Ingat hari-hari ini hidup itu semakin nggak singkat juga, kita nggak tahu kapan dipanggil. Tapi kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar di Efesus. Jadi supaya kita pun dipanggil Tuhan, kita dalam keadaan ready, kita keadaan dalam hati sudah memberi yang terbaik buat Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kita akan lanjut di next berikutnya dengan judul yang berikutnya. Terima kasih. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini apa yang Tuhan sampaikan untuk menjadi anakmu, dombamu yang taat dan setia akan setiap panggilan. Dan pakai hidup kami di hari-hari yang akan datang, supaya kami tidak berjalan menurut cara pandang kami, tapi pakai kami untuk memberkati bahkan musuh kami yang membenci kami, untuk memberkati mereka, dan pakai kami juga untuk setiap yang menonton juga untuk kami semua bisa memenangkan banyak orang-orang yang memerlukan pertolonganmu, yang belum mengenal Engkau, supaya banyak orang itu dipulihkan karena bertemu dengan Engkau. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Kami hanya alat-Mu, kami hanya hamba-Mu yang siap mau dipakai lebih lagi. Dan setiap permasalahan kami, kebutuhan-kebutuhan kami dalam setiap hari, apa yang jadi keperluan kami, struggle kami, Tuhan kami mau bawa dan letakkan semuanya di hadapan Kau yang mengambil alih Tuhan dalam kehidupan aspek hidup kami. Kami hanya ingin sepakat dengan Engkau juga dalam pemimpin kami, dalam gembala kami, Tuhan dimanapun kami dimuridkan, dimanapun kami digembalakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami serahkan hari-hari yang akan datang, bahkan kami percaya Tuhan kami akan mengalami hal yang baru, berjalan dengan Engkau, berjalan dengan tanda-tanda yang ajaib, berjalan dengan kuasa dan otoritas yang dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami juga membangun blessing, memberkati setiap orang-orang yang menonton ini, untuk mereka mengalami perjumpaan dengan Kau. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau ada kesalahan dalam tutur kata hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. God bless you.